Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Fahrudi. Saya anggota kelompok 3 yang akan menjelaskan makalah tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas. Jadi sebelum kita melakukan atau mengetahui tentang siklus, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yaitu proses pencarian atau pengkajian untuk menemukan suatu masalah yang terdapat pada suatu kelas dengan menggunakan teknik atau sistem daur ulang dari berbagai proses yang ada. Nah, PTK di sini itu merupakan suatu proses identifikasi adanya masalah, pengkajian adanya masalah yang terdapat di suatu kelas. Jadi apa yang menjadi problem di kelas tersebut sehingga pembelajaran itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini PTK ini harus disandarkan pada teori-teori yang telah ada, yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, dalam langkah-langkah penelitiannya, di sini ada 4 langkah dalam siklus tersebut, yaitu 1. Perencanaan tindakan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Pengamatan atau observasi, 4. Refleksi. Yang pertama yaitu adalah perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan terdiri dari 2 kata, yaitu perencanaan dan tindakan. Jadi di sini merupakan suatu adanya rencana yang dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melakukan tindakan. Nah, di sini ada 3 kegiatan dasar, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga adalah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang dimaksud dengan identifikasi masalah yaitu suatu kegiatan untuk menguraikan, menjelaskan, atau mendeskripsikan masalah yang terjadi di kelas tersebut. Jadi dengan adanya identifikasi ini diharapkan nanti masalah yang dihadapi itu bisa jelas, sehingga dengan masalah yang jelas nanti akan memudahkan terhadap proses-proses selanjutnya. Kegiatan yang kedua dalam perencanaan tindakan yaitu adalah merumuskan masalah. Nah, setelah adanya identifikasi masalah, di sini dapat dirumuskan masalah yang terjadi di kelas itu apa. Karena sudah melakukan identifikasi, maka perumusan ini menjadi lebih tepat, lebih akurat, dan lebih jelas gitu. Dan kegiatan yang selanjutnya dalam perencanaan tindakan yaitu pemecahan masalah. Nah, tentunya setelah ada penyebab terjadinya masalah atau akar permasalahan yang terjadi di kelas itu, maka kegiatan selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Nah, di sini seorang guru atau peneliti harus melakukan pendalaman atau penggalian pengetahuan tentang teori-teori yang bisa atau dapat menyelesaikan masalah yang ada di kelas tersebut.
Jadi tidak asal mengarang atau sesuai feeling. Jadi di sini harus menggunakan teori-teori yang telah ada. Selanjutnya, langkah selanjutnya dalam kegiatan pokok atau siklus penelitian tindakan kelas yaitu adalah pelaksanaan tindakan. Nah, tentunya dari langkah awal yang pertama yaitu perencanaan. Sesudah adanya rencana, tentunya kita harus melakukan action. Jadi harus ada pelaksanaan tindakannya. Setelah semua dirancang dengan matang-matang, tentunya kita tidak hanya diam saja dengan perencanaan tersebut. Kita harus bisa mengaplikasikan atau melaksanakan rencana yang telah kita rencanakan di awal. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan di sini yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti setelah adanya tindakan tadi, setelah pelaksanaan tindakan. Jadi pengamatan itu diharapkan peneliti itu bisa mengamati bagian mana yang berjalan efektif atau tidak, bagian mana yang berhasil atau bagian mana yang gagal. Nah, di sini pada kegiatan ini peneliti harus mengamati dengan cermat apa yang menjadi solusi atau pelaksanaan dari tindakan yang telah dilakukannya. Yang terakhir yaitu refleksi. Dalam refleksi yaitu di sini peneliti bisa mengemukakan kembali apa yang telah dia lakukan, dia rencanakan, dia amati. Peneliti ini harus bisa mengerti bagian mana yang berhasil dalam proses pemecahan masalahnya atau bagian mana yang tidak berhasil, sehingga nantinya ini bisa menjadi acuan agar peneliti ini apakah harus melakukan siklus lagi untuk pemecahan suatu masalah. Dan di sini ada suatu gambaran terkait siklus dari pelaksanaan tindakan kelas. Di sini terdapat dua siklus, yaitu siklus 1, siklus 2. Mengapa ada siklus 1 dan siklus 2? Ini dikarenakan jika siklus 1 ini masih ada kegagalan atau ada hal yang kurang sempurna, itu bisa dipecahkan atau disempurnakan dalam siklus 2. Dan seterusnya, jika siklus 2 masih dirasa belum sempurna hasilnya, bisa dilanjutkan ke siklus 3 dan seterusnya hingga mencapai tujuan atau target pemecahan masalah yang pas dan sempurna. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.